Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Aditya Purnamesti Agung, Notar 2201008 dari kelas TD 2.3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan mengenai query data pada aplikasi ArcGIS. Query data ArcGIS menyediakan beberapa tools, misalnya identify untuk mengidentifikasi, kemudian find untuk mencari query fitur, kemudian select fitur beeline untuk pemilihan fitur secara interaktif. Nah, yang pertama kita akan identifikasi sebuah fitur. Di sini ada peta kota Bekasi dan juga jaringan jalannya. Di sini untuk jaringan jalan kita bisa hilangkan dulu. Nah, di sini ada beberapa desa di wilayah administrasi Kota Bekasi. Kalau kita ingin mencari tahu di sini, tidak ada informasi apapun. Kalau kita identifikasi, maka akan muncul seperti ini. Identify administrasi desa. Nah, di sini kosong karena kita belum tentukan fiturnya atau patokan. Namun, di sini kita sudah tahu mengenai informasi yang ada di dalamnya. Untuk bisa langsung mengetahuinya di sini, kita akan lakukan perubahan terkait informasinya. Kita bisa masuk ke properties, kemudian display. Nah, di sini kita ubah menjadi nama objek. Jadi, nama disesuaikan pada atribut di sini. Nah, kalau misal tadi nama objek, maka nanti yang akan muncul adalah nama-nama desa di bawah ini. Sekarang kita cek saja. Di sini yang keluar adalah Durenjaya. Karena yang digunakan patokan tadi adalah nama objek. Nah, di sini Mustika Jaya. Kurang lebih seperti itu untuk identifikasi sebuah fitur. Selanjutnya kita masuk ke mencari fitur tertentu. Di sini menggunakan toolbar Find. Kemudian kita klik fitur. Kita cari administrasi desa. Kemudian kita tuliskan nama desanya. Misal, nah posisinya di sini. Kita coba lagi. Misal, nah posisinya di sini. Jadi, di sini kalau identifikasi tadi digunakan tanpa kita mengetahui nama objeknya, misal kita akan mencari di sini, kemudian baru muncul informasinya. Sedangkan kalau find, ini kita sudah tahu
namanya, namun belum tahu lokasinya. Kemudian kita akan melakukan query secara interaktif. Di sini ada select by rectangle, polygon, lasso, circle, dan line. Yang pertama, kita buat dengan rectangle. Kalau kita buat dengan rectangle, maka kita buat semacam objek berbentuk kotak. Nah, dia akan memasukkan semua data yang terkena objek kotak tadi. Begitu juga dengan polygon. Hanya saja polygon lebih fleksibel. Jadi kita sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan lasso. Sama seperti polygon. Kita sesuaikan saja. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba dengan circle. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita coba dengan line. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, selanjutnya kita akan melakukan query spesial select by attribute. Kita bisa masuk ke select by attribute dengan cara open atribut tabel. Nanti muncul tabel seperti ini. Kemudian kita tentukan query apa yang akan kita cari. Misal kita gunakan wilayah administrasi kabupaten kota. Selanjutnya kita masuk ke select by attribute dan kita pilih wilayah administrasi kabupaten kota, get unique values. Di sini kita tentukan daerah mana saja. Misal kita pilih Bogor. Nah, yang pertama kita masukkan, kemudian tambahkan dengan di sini, yaitu sama dengan, kemudian pilih Bogor, kemudian kita apply. Nah, ini adalah hasil dari proses pemilihan atau query. Di sini semua wilayah administrasi kabupaten kota adalah Bogor. Nah, itu untuk model teks. Selanjutnya, untuk model nomor seperti ini, kita bisa coba. Pertama masuk ke select attribute. Nah, kemudian misal kita pilih shape line. Ini habis dulu. Nah, kemudian get unique values. Nah, untuk itu kita bisa tambahkan misal dengan lebih dari sama dengan
Kemudian kita tambahkan N, kemudian shape area, lebih dari semua dekat, get unique values, kemudian apply. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke select by location. Untuk itu kita bisa tambahkan dulu ini layernya. Nah, ini tadi satu atau beberapa fitur yang letaknya berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Misalkan kita gunakan potongan layar yang ini, kemudian select the location. Nah, di sini kita pilih administrasi desa, kemudian di sini jalan, intersect, kemudian apply. Ini adalah intersect antara layer jalan dengan layer administrasi desa. Jadi intersect itu saling memotong. Di sini kita bisa ketahui mana saja daerah kajian yang dilewati oleh jalan tersebut. Kemudian kita masuk ke query lanjutan. Kita bisa masukkan data volume, kapasitas, PCR, dan selanjutnya kita masuk ke query lanjutan. Kita bisa masukkan data volume, kapasitas, visi rasio, dan juga loss. Yang pertama, kita buka dulu atribut tabelnya. Nah, di sini kita perlu file baru. Jadi kita buat filenya terlebih dahulu. Yang pertama, add file. Kemudian kita tuliskan. Selanjutnya kita tambahkan lagi add file, kapasitas. Selanjutnya kita tambahkan untuk PCR. Kemudian kita tambahkan untuk loss. Di sini 5. Nah, ini kita belum bisa untuk memasukkan angkanya. Jadi kita perlu masuk ke editor, kemudian start editing. Setelah itu kita bisa masukkan datanya dari data yang sudah ada. Misalkan kita kopikan
Kemudian kita masukkan kapasitasnya, kita kopikan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk VCR, kita bisa copy atau gunakan file kalkulator, yaitu menggunakan volume per kapasitas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk loss, kita bisa lakukan dengan cara manual, yaitu menggunakan select by attribute. Nah, yang pertama, kita masukkan VCR, get unique value, kemudian lebih dari sama dengan 4, kemudian N, VCR kurang dari 5. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita masukkan abjadnya. Selanjutnya, kita masuk ke select by attribute lagi. Ini habis dulu. Sama seperti tadi, CR, get unit value, lebih dari sama dengan, kemudian N, CR kurang dari 6. Ini. Kemudian kita masukkan abjadnya. Misal di sini B. Nah, kita masukkan. Kemudian kita kopikan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi select by attribute. Kita bersihkan. Yang pertama VCR, kemudian get unique values, lebih dari sama dengan 6. Kemudian N kurang dari VCR 7. VCR
Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan abjadnya. Oke. Nah, kita masuk ke select by attribute lagi. UCR. Lebih dari sama dengan. Nah, kemudian kita masukkan abjadnya. Nah, jadi seperti ini. Ini mempermudah kita untuk menambahkan data. Jadi kurang lebih seperti itu query data pada ArcGIS. Demikian yang dapat saya praktekkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.